Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Solistaningsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian keterampilan mengajar, yaitu salah satunya keterampilan reinforcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, kalau baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ele kenapa? Ele sakit. Oh iya. Baiklah, sebelum kita memulai pembacaan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana, pada semangat belum? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ayo dong, semangat. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian. Apakah ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Yap, silakan Naya. Yap, pembelajaran kita pada minggu lalu adalah suhu dan perubahan kalor. Tepuk tangan untuk Naya. Oke, pada hari ini, apakah ada yang tahu apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Ya, Teguh silakan. Ya, Teguh, benar. Kita akan membahas tentang tekanan zat padat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tangan. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian, siapa yang pernah menggantung jam dinding atau menggantung bingkai foto? Ada yang pernah? Pasti pernah semua kan? Nah, kalau pernah, tahu nggak kenapa sih paku yang menahan bingkai foto bisa menancap dan menembus pada tembok yang tebal? Ada yang tahu? Ya, Widya? Ya, karena ada tekanan pada paku. Ada yang tahu? Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi, ketika ujung paku memiliki permukaan runcing, ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kamu berikan pada paku cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding jadi berlubang. Oke, paham? Lalu, apakah yang akan terjadi jika yang dipukul adalah bagian yang runcing dan bagian datar paku apakah bagian datar paku dapat menembus tembok? Ayo, ada yang tahu? Ya benar, nggak bisa, karena nggak bakal bisa nembus. Kenapa? Karena ketika kita mendorong bagian datar pada paku agar paku bisa menembus tembok, itu kita mengalami kesulitan. Jadi mau gimana pun gaya yang kita berikan pada paku tersebut, tembok akan sulit untuk berlubang karena dia bagian datar yang kita pukulkan, bagian datar yang akan tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Adapun rumus dari tekanan zat padat adalah P sama dengan F per A. P sama dengan apa itu? Ya, P sama dengan tekanan atau apa satuannya, Kamal? Ya benar, satuannya Pascal atau PA. Dan F apa itu? Yang F itu apa? Ya, Surya silahkan. Ya, F itu gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Kalau A apa itu A? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Yanto? Iya, A adalah luas permukaan benda. Satuannya adalah meter kuadrat. Baiklah, Anda sekalian, silahkan ambil pulpennya. Letakkan seperti ini tangannya. Kemudian tekan menggunakan jempol. Untuk Ananda, tekan pulpen menggunakan jempol. Gimana?
Apakah merasa sakit di bagian jari tengah? Coba Ananda tekan lagi di bagian jari jempol. Gimana? Sakit kan? Ya, karena kita memberikan gaya pada jempol sehingga jari tengah kita mengalami sakit karena ada tekanan di sini. Oke, apakah Anda paham tentang tekanan zat padat? Baik, kalau paham. Bila Ananda, Ibu akan memberikan soal kepada Ananda. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan yang A, yaitu ada bentuk persegi, yang B ada bentuk persegi panjang, trapesium. Yang ini ada seperti ini, dan gambar 4 seperti ini. Keempat benda tersebut memiliki massa yang sama. Jadi, di manakah di antara keempat benda tersebut memiliki tekanan paling besar yang dialami lantai? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, apa jawabannya? D. Ya, benar jawabannya D. Kenapa D? Karena seperti pada paku tadi, tekanan paling besar terdapat pada nomor yang ini, yang D, bagian D. Dari rumus tekanan yang P sama dengan F per A, kita telah belajar bahwa untuk gaya yang sama, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sementara semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Maka tekanan yang paling besar yang diakibatkan oleh benda dengan luas yang permukaan kecil. Kenapa kita bilang permukaannya kecil? Karena lihat kedua ujungnya ini hanya segini, ini segini. Sedangkan pada gambar 3 ujungnya seperti ini, yang gambar nomor 2 ujungnya panjang, yang ini panjang. Jadi di antara keempat gambar tersebut yang ujungnya paling kecil adalah yang gambar yang bagian D. Apakah Anda semua paham tentang tekanan zat padat? Baik, kalau paham. Jadi Ibu minta kepada Anda sekalian buat tabel pada buku latihannya masing-masing. Buat di sini pertama ada kolom nomor, benda, dan tekanan zat padatnya. Nah, benda dalam kehidupan sehari-hari ya, maksud Ibu penerapan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambung minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian video dari pengaplikasian keterampilan mengajar dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.